Apakah Anda tahu bahwa obat-obatan yang tampaknya biasa saja di rumah Anda, yang mungkin telah Anda konsumsi selama bertahun-tahun, dapat diam-diam mempercepat kerusakan otak Anda? Sebuah studi besar yang melibatkan lebih dari 490.000 orang lansia baru saja mengungkap kenyataan mengejutkan. Ada 9 jenis obat yang secara signifikan meningkatkan risiko demensia. Dan beberapa di antaranya bahkan menyebabkan penyusutan otak dalam waktu kurang dari 1 tahun. Ini bukan tentang obat langka yang sulit ditemukan. Ini adalah obat yang tersedia bebas, sering diresepkan oleh dokter, dan telah menjadi bagian dari rutinitas harian jutaan orang lanjut usia. Obat tidur, penghilang rasa cemas, penurun asam lambung, dan bahkan antihistamin untuk alergi. Semuanya tampak aman di permukaan. Namun, di balik label yang dikenal dan penggunaan jangka panjang, tersembunyi risiko yang sangat serius bagi kesehatan otak. Apa yang membuat kenyataan ini lebih mengkhawatirkan adalah bahwa sebagian besar penderita dan keluarganya tidak pernah menyadari bahwa penurunan daya ingat mereka bisa jadi dipicu oleh obat yang mereka minum setiap hari. Mereka mengira itu hanya bagian dari proses penuaan alami. Namun fakta ilmiah berbicara lain. Beberapa obat ini telah terbukti secara langsung mempengaruhi struktur otak, mengganggu neurotransmitter penting, dan dalam kasus tertentu menyebabkan kerusakan permanen pada area otak yang berperan besar dalam ingatan, seperti hipokampus. Kami tidak membagikan informasi ini untuk menakut-nakuti Anda. Tujuan kami adalah membuka mata Anda agar bisa mengambil tindakan yang tepat sebelum semuanya terlambat. Dalam video ini, kami akan mengungkap daftar 9 obat yang paling berisiko bagi otak Anda. Dari yang relatif ringan hingga yang paling berbahaya. Kami tidak hanya menjelaskan bahayanya, tetapi juga memberikan alternatif yang lebih aman, serta langkah-langkah yang dapat Anda diskusikan dengan dokter Anda. Karena kenyataannya, Anda masih memiliki kendali, Anda masih bisa bertindak. Mengetahui informasi ini sekarang bisa menjadi titik balik untuk melindungi daya ingat Anda, martabat Anda, dan kualitas hidup Anda di tahun-tahun mendatang. Anda tidak harus menjadi korban diam-diam dari obat yang seharusnya membantu. Sebelum kita mulai, coba tanyakan pada diri sendiri, obat apa saja yang sedang Anda konsumsi saat ini, atau orang tua Anda, atau pasangan hidup Anda. Apakah Anda pernah mengalami lupa yang semakin sering, merasa linglung tanpa alasan jelas, atau mengalami kesulitan tidur yang justru memburuk seiring waktu? Bisa jadi, jawabannya ada dalam botol kecil di lemari obat Anda. Ingatlah, ini bukan tentang menyalahkan siapapun. Tidak dokter, tidak keluarga, tidak pula diri Anda sendiri. Ini tentang mendapatkan informasi yang benar, mengambil langkah yang bijak, dan memilih masa depan yang lebih jernih secara mental. Karena ingatan Anda bukan hanya bagian dari pikiran Anda. Itu adalah bagian dari identitas Anda. Jadi mari kita mulai perjalanan ini bersama. Satu persatu, kita akan mengurai kebenaran di balik 9 obat ini. Obat yang pertama mungkin terlihat tidak berbahaya, bahkan membantu Anda tidur lebih nyenyak. Tapi apakah Anda tahu bahwa ia juga bisa mengganggu keseimbangan kimia otak Anda dan mempercepat penurunan fungsi kognitif? Mari kita mulai dengan obat nomor 9. Diphenhydramin adalah bahan aktif yang banyak ditemukan dalam obat alergi, obat flu malam hari, dan obat tidur bebas yang sering digunakan oleh jutaan orang tua setiap hari. Obat ini tersedia di apotek tanpa resep dokter dan dikenal luas dengan merek seperti Benadryl. Namun, di balik kenyamanan dan ketersediaannya, tersembunyi ancaman yang tidak banyak diketahui. Dampaknya terhadap otak yang menua bisa sangat merusak. Diphenhydramin termasuk dalam kelas obat yang disebut antihistamin generasi pertama. Obat ini bekerja dengan cara memblokir reseptor histamin di otak yang membantu meredakan gejala alergi seperti bersin, hidung tersumbat,
atau gatal. Namun, efek sampingnya jauh melampaui sekadar kantuk. Ia juga memblokir neurotransmitter penting bernama asetilkolin, yaitu zat kimia yang sangat penting bagi daya ingat, konsentrasi, dan komunikasi antar sel otak. Seiring bertambahnya usia, kadar asetilkolin dalam otak secara alami menurun. Jika Anda mengonsumsi obat yang secara aktif menghambat senyawa ini, Anda memperparah kondisi otak yang sudah rentan. Hasilnya tidak langsung terasa sebagai gangguan parah, melainkan muncul perlahan. Sedikit kabut otak, kesulitan mengingat nama, mudah lupa meletakkan barang, dan akhirnya penurunan kognitif yang terukur. Lebih jauh lagi, difenhidramin terbukti mengganggu siklus tidur, terutama tidur REM, fase tidur yang paling penting untuk konsolidasi memori dan perbaikan jaringan otak. Banyak lansia menggunakan obat ini agar cepat tertidur, namun yang mereka dapatkan adalah kualitas tidur yang lebih buruk dan kebingungan atau pusing saat bangun. Ini bukan sekadar kelelahan. Ini adalah gangguan langsung terhadap proses alami otak. Sebuah studi yang dimuat dalam JAMA Neurology menunjukkan bahwa orang lanjut usia yang menggunakan obat-obatan dengan efek antikolinergik seperti difenhidramin mengalami peningkatan risiko demensia hingga 54% dibandingkan mereka yang tidak menggunakannya. Dalam jangka panjang, efek ini bahkan dapat menyebabkan penyusutan otak secara fisik, terutama pada area hipokampus, pusat pembelajaran dan memori. Yang lebih meresahkan lagi, difenhidramin seringkali tersembunyi dalam berbagai produk kombinasi seperti obat flu malam hari, pereda nyeri malam, PM pain reliever, dan obat batuk. Banyak orang bahkan tidak menyadari bahwa mereka mengonsumsinya secara teratur. Jika Anda atau orang yang Anda cintai mengalami kabut otak yang meningkat atau masalah memori yang tidak dapat dijelaskan, sangat layak untuk memeriksa ulang label obat yang sedang digunakan. Kabar baiknya adalah bahwa dalam banyak kasus, kerusakan kognitif akibat penggunaan difenhidramin dapat berhenti atau bahkan membaik setelah penggunaan dihentikan. Namun, menghentikan penggunaannya sebaiknya tidak dilakukan secara tiba-tiba tanpa panduan medis, terutama jika telah digunakan dalam jangka panjang. Sebagai alternatif yang lebih aman untuk alergi, pertimbangkan antihistamin generasi kedua seperti loratadine atau cetirizine yang memiliki efek minimal terhadap otak karena tidak menembus sawar darah otak dengan mudah. Untuk tidur, alih-alih bergantung pada obat, perbaiki kebiasaan tidur seperti menjaga jadwal tidur yang konsisten, menghindari kafein di sore hari, dan menciptakan suasana tidur yang tenang dan gelap. Jika diperlukan, melatonin dalam dosis rendah dapat membantu tanpa menimbulkan risiko kognitif. Terakhir, jangan anggap enteng gejala kecil seperti pelupa atau kebingungan ringan. Jika Anda curiga bahwa difenhidramin bisa menjadi penyebabnya, segera diskusikan dengan dokter. Evaluasi ulang obat yang Anda konsumsi bisa menjadi langkah pertama dalam memulihkan kejernihan mental Anda. Mengingat betapa seringnya obat ini digunakan oleh orang tua, dan betapa luas dampaknya terhadap fungsi otak, tidak berlebihan jika kita menyebutnya sebagai penjahat yang tersembunyi dalam lemari obat rumah tangga. Kini saatnya kita membongkar kenyamanan palsu ini dan memilih jalur yang lebih aman dan lebih cerdas untuk kesehatan otak di usia senja. Jika Anda atau orang tua Anda pernah mengalami asam lambung, refluks, atau gangguan pencernaan kronis, besar kemungkinan Anda mengenal obat seperti omeprazole, lansoprazole, pantoprazole, atau esomeprazole. Obat-obatan ini termasuk dalam kelompok proton pump inhibitors, PPI, dan digunakan secara luas di seluruh dunia. Mereka dijual bebas di apotek atau diresepkan oleh dokter, seringkali untuk penggunaan jangka panjang. Namun, di balik reputasinya sebagai pengendali asam lambung yang efektif, terdapat bahaya yang jarang dibicarakan.
Peningkatan risiko gangguan kognitif dan demensia. PPI bekerja dengan cara menekan produksi asam di lambung. Pada prinsipnya, ini membantu mengurangi rasa terbakar dan mencegah kerusakan pada dinding lambung. Tetapi asam lambung bukan musuh. Tubuh kita membutuhkannya untuk menyerap nutrisi penting seperti vitamin B12, magnesium, dan kalsium. Vitamin-vitamin ini tidak hanya penting untuk energi dan tulang, tapi juga sangat vital untuk fungsi otak. Kekurangan vitamin B12, misalnya, diketahui dapat menyebabkan kelelahan mental, kebingungan, suasana hati yang tidak stabil, dan dalam kasus yang lebih serius, kerusakan saraf permanen. Pada orang lanjut usia, gejala ini seringkali disalahartikan sebagai demensia dini. Padahal penyebabnya mungkin hanya berasal dari penurunan penyerapan nutrisi akibat penggunaan PPI jangka panjang. Selain itu, penelitian juga menunjukkan bahwa PPI dapat mengganggu kemampuan otak untuk membersihkan plak amiloid, gumpalan protein abnormal yang terkait erat dengan penyakit Alzheimer. Otak biasanya membuang limbah ini selama tidur nyenyak. Namun, pada pengguna PPI, proses pembersihan ini tampaknya terhambat, menyebabkan akumulasi plak yang mempercepat kerusakan jaringan otak. Sebuah studi tahun 2022 yang diterbitkan di Neurology menunjukkan bahwa penggunaan PPI selama lebih dari 4 bulan dapat meningkatkan risiko demensia hingga 44%. Bahkan lebih mengkhawatirkan, banyak orang tua yang mengonsumsi obat ini secara terus-menerus selama bertahun-tahun tanpa pernah mengevaluasi ulang kebutuhannya. Namun, seperti halnya obat lain yang berisiko, menghentikan PPI secara tiba-tiba bukanlah solusi. Ini dapat menyebabkan efek rebound, yaitu gejala refluks yang menjadi jauh lebih parah. Karena itu, sangat penting untuk berkonsultasi dengan dokter mengenai rencana pengurangan dosis secara bertahap dan penggantian dengan pendekatan yang lebih aman. Alternatif yang dapat dipertimbangkan meliputi H2 blocker seperti famotidin yang tidak terbukti meningkatkan risiko demensia. Perubahan gaya hidup, menghindari makanan pemicu seperti makanan berlemak, pedas, kopi, dan coklat. Makan dalam porsi kecil, tidak berbaring setelah makan, dan meninggikan posisi kepala saat tidur. Manajemen stres, karena stres emosional bisa memperburuk gejala refluks. Penggunaan suplemen enzim pencernaan alami untuk membantu pencernaan tanpa harus menekan asam lambung. Yang paling penting adalah kesadaran. Banyak orang tua tidak pernah mengaitkan masalah ingatan mereka dengan obat lambung yang mereka minum setiap hari. Mereka menganggap pelupa sebagai bagian dari usia, padahal itu bisa jadi gejala dari defisiensi B12 atau akumulasi plak di otak akibat PPI. Jika Anda sedang mengonsumsi PPI dan mulai merasakan tanda-tanda seperti linglung, penurunan daya ingat, atau berpikir lambat, jangan abaikan. Ini saatnya untuk berbicara dengan dokter dan menilai kembali apakah manfaat obat tersebut masih lebih besar daripada risikonya, terutama jika Anda sudah menggunakannya lebih dari 3 bulan. Ingat, banyak gejala penurunan kognitif bisa dicegah atau bahkan dibalik jika diketahui sejak dini. Dan dalam kasus ini, langkah pertama yang harus dilakukan adalah melihat lebih dekat ke dalam botol obat Anda. Benzodiazepin adalah kelas obat penenang yang umum, diresepkan untuk mengatasi kecemasan, gangguan tidur, serangan panik, hingga kejang. Nama-nama seperti alprazolam, Xanax, diazepam, Valium, lorazepam, Ativan, dan clonazepam, Klonopin. Mungkin sudah tidak asing lagi, terutama bagi orang lanjut usia yang menggunakannya untuk merasa lebih tenang atau bisa tidur lebih nyenyak. Namun, di balik efek menenangkan itu, terdapat bahaya serius yang mengintai fungsi otak, terutama pada lansia. Seiring waktu, penggunaan benzodiazepin telah terbukti dapat memperlambat proses pembentukan memori, menurunkan kecepatan berpikir, dan bahkan memicu gangguan kognitif jangka panjang
yang menyerupai demensia. Obat-obatan ini bekerja dengan meningkatkan aktivitas GABA, neurotransmitter yang berfungsi menenangkan aktivitas otak. Meskipun efek ini membantu meredakan kecemasan, ia juga menekan kemampuan otak untuk menciptakan koneksi baru, hal yang sangat penting dalam proses belajar dan mengingat. Dalam otak yang masih muda, efek ini mungkin hanya menyebabkan rasa kantuk atau sedikit pelupa. Namun dalam otak lansia yang sudah lebih rentan, akibatnya bisa jauh lebih parah dan menetap. Studi yang diterbitkan dalam jurnal British Medical Journal menemukan bahwa penggunaan benzodiazepin dalam jangka panjang berkaitan dengan peningkatan risiko demensia hingga 50%. Risiko ini meningkat seiring dengan lamanya penggunaan dan dosis yang dikonsumsi. Bahkan penggunaan rutin selama lebih dari 3 bulan saja sudah dianggap berisiko. Selain penurunan daya ingat, benzodiazepin juga meningkatkan risiko kebingungan, jatuh, kantuk di siang hari, dan depresi. Semuanya merupakan masalah serius bagi populasi lansia. Efek ini bisa memperburuk isolasi sosial, mempercepat penurunan mobilitas, dan menurunkan kualitas hidup secara keseluruhan. Yang lebih memprihatinkan, banyak pengguna menjadi tergantung tanpa menyadarinya. Obat yang awalnya diresepkan untuk beberapa minggu dalam masa stres, sering berubah menjadi kebiasaan harian selama bertahun-tahun. Ketika dosis yang sama tidak lagi bekerja, beberapa pasien bahkan meningkatkan dosisnya sendiri, memperparah risiko terhadap otak. Menghentikan benzodiazepin bukanlah perkara mudah. Proses penghentian secara mendadak bisa menyebabkan gejala putus obat serius, termasuk serangan panik, insomnia ekstrem, tremor, bahkan kejang. Oleh karena itu, setiap proses penghentian harus dilakukan secara bertahap di bawah pengawasan dokter. Namun ada kabar baik, bagi banyak orang, penghentian yang aman dan terstruktur dapat mengembalikan kejernihan mental secara bertahap. Dalam beberapa studi, pasien lansia yang berhasil menghentikan benzodiazepin menunjukkan perbaikan nyata dalam fungsi kognitif mereka dalam beberapa bulan. Alternatif non-obat kini semakin banyak tersedia dan terbukti efektif. Salah satu yang paling direkomendasikan adalah CBTI atau Cognitive Behavioral Therapy for Insomnia. Terapi ini membantu pasien memahami dan mengubah pola pikir serta kebiasaan yang mengganggu tidur. Hasilnya terbukti lebih tahan lama dan aman dibandingkan penggunaan obat tidur. Untuk mengatasi kecemasan, pendekatan seperti terapi bicara, teknik relaksasi, latihan pernapasan, olahraga ringan, serta suplementasi alami seperti magnesium atau teh chamomile bisa memberikan efek menenangkan tanpa merusak otak. Satu hal yang perlu ditekankan, normalisasi penggunaan benzodiazepin pada lansia adalah sebuah krisis diam-diam. Banyak dokter yang meresepkannya karena desakan waktu atau permintaan pasien. Namun kini, dengan bukti ilmiah yang kuat, sudah saatnya kita mengubah paradigma. Ketenangan yang diberikan obat ini tidak sebanding dengan harga yang harus dibayar oleh otak kita. Jika Anda atau orang tua Anda sedang mengonsumsi benzodiazepin secara rutin, inilah waktunya untuk bertindak. Bicarakan dengan dokter mengenai rencana penghentian bertahap, pantau gejala secara hati-hati, dan pertimbangkan pendekatan yang lebih aman. Otak Anda adalah pusat dari siapa diri Anda. Jangan biarkan ketenangan sementara merampas ingatan jangka panjang Anda. Bagi banyak lansia, sering buang air kecil di malam hari, atau rasa ingin buang air yang tiba-tiba bisa menjadi gangguan besar dalam kehidupan sehari-hari. Masalah ini tidak hanya menyebabkan ketidaknyamanan, tapi juga memicu rasa malu, gangguan tidur, dan dalam banyak kasus, meningkatkan risiko jatuh akibat bangun malam terlalu sering. Oleh karena itu, obat seperti oksibutenin,
Solifenacin dan tolterodin seringkali diresepkan oleh dokter untuk mengatasi gejala overactive bladder, kandung kemih yang terlalu aktif. Namun, apa yang jarang disampaikan adalah efek samping serius dari obat-obatan ini terhadap kesehatan otak. Oksibutinin dan obat sejenisnya termasuk dalam kelompok antikolinergik, yaitu obat yang bekerja dengan cara memblokir asetilkolin, zat kimia penting dalam sistem saraf yang berperan besar dalam pengendalian otot, termasuk otot kandung kemih. Masalahnya, asetilkolin tidak hanya penting untuk mengatur fungsi tubuh fisik. Ia juga sangat krusial bagi fungsi otak, terutama dalam hal memori, perhatian, dan proses belajar. Seiring bertambahnya usia, kadar asetilkolin dalam otak kita memang secara alami menurun. Jika ditambah dengan konsumsi obat yang menekan produksi atau fungsinya, dampaknya bisa sangat menghancurkan. Banyak pasien lansia yang mulai mengalami pelupa, sulit berkonsentrasi, atau kehilangan kemampuan berkomunikasi secara lancar setelah beberapa bulan mengonsumsi oksibutinin. Dalam banyak kasus, gejala ini disalahartikan sebagai tanda-tanda demensia awal. Akibatnya, penyebab sebenarnya tidak pernah diselidiki, dan obat yang memicu gangguan justru terus diberikan setiap hari, memperparah kerusakan yang terjadi. Sebuah studi yang diterbitkan dalam jurnal Neurology menemukan bahwa penggunaan antikolinergik dosis tinggi selama lebih dari 3 bulan dikaitkan dengan peningkatan risiko demensia hingga 54%. Oksibutinin disebut sebagai salah satu penyebab terbesar karena kemampuannya menembus sawar darah otak dan terakumulasi dalam jaringan otak. Efek ini bahkan bisa berlangsung lama setelah obat dihentikan, terutama pada individu yang berusia lanjut atau memiliki kondisi fisik yang lemah. Yang lebih mengkhawatirkan, obat ini sangat umum, diresepkan tanpa pertimbangan efek jangka panjang. Dalam banyak kasus, pasien bahkan tidak diberitahu bahwa obat ini berisiko tinggi terhadap kognisi. Akibatnya, jutaan orang tua secara tidak sadar mengorbankan daya ingat dan kejernihan mental mereka demi kenyamanan fisik sementara. Namun, tidak semua harapan hilang. Ada alternatif yang lebih aman dan pendekatan non-obat yang bisa membantu mengelola gejala overactive bladder tanpa mengorbankan otak. Beberapa di antaranya meliputi pelatihan kandung kemih, terapi perilaku untuk meningkatkan kontrol buang air kecil, senam Kegel, memperkuat otot dasar panggul untuk mencegah kebocoran urin, menghindari pemicu makanan, seperti kafein, alkohol, makanan pedas, dan pemanis buatan. Obat alternatif, seperti mirabegron, yang memiliki mekanisme kerja berbeda dan risiko antikolinergik yang lebih rendah. Jika Anda atau orang tua Anda saat ini sedang mengonsumsi oksibutinin atau obat sejenis dan mulai mengalami gejala kabut otak, kesulitan mengingat, atau perubahan perilaku yang tidak dapat dijelaskan, inilah waktunya untuk bertanya, apakah masalah ini berasal dari obat? Jangan ragu untuk meminta dokter mengevaluasi ulang pengobatan. Seringkali, mengganti atau menghentikan penggunaan oksibutinin secara bertahap dapat mengurangi atau bahkan membalikan gejala kognitif yang muncul. Ingatlah bahwa tidak semua demensia disebabkan oleh penuaan. Dalam beberapa kasus, penyebabnya berasal dari sesuatu yang sangat bisa dihindari, seperti obat yang Anda minum setiap hari. Kenyamanan tidak boleh dibayar dengan ingatan. Anda bisa hidup bebas dari rasa cemas karena buang air, tanpa harus mengorbankan kejernihan pikiran Anda. Dengan informasi yang tepat dan pilihan medis yang bijak, Anda bisa melindungi otak dan tetap menjaga kualitas hidup yang sehat dan bermartabat di usia senja. Amitriptyline adalah obat yang dulunya sangat populer dalam pengobatan depresi. Namun, dalam beberapa dekade terakhir, penggunaannya telah meluas ke berbagai kondisi non-psikiatris seperti nyeri saraf, migrain,
fibromialgia, dan gangguan tidur. Banyak dokter meresepkan amitriptilin untuk orang lanjut usia sebagai solusi cepat atas keluhan fisik kronis. Sayangnya, efek jangka panjang dari obat ini terhadap otak lansia sangat mengkhawatirkan. Amitriptilin termasuk dalam kelompok antidepresan trisiklik atau TCA, tricyclic antidepressants. Obat ini bekerja dengan mengubah kadar neurotransmitter di otak, termasuk serotonin dan norepinefrin. Namun, salah satu efek paling signifikan dari TCA adalah sifatnya yang antikolinergik kuat. Artinya, ia menekan asetilkolin, neurotransmitter yang sangat penting dalam pembentukan memori, fokus, dan fungsi eksekutif otak. Pada orang dewasa yang lebih muda, efek ini mungkin hanya terasa sebagai kantuk atau sedikit pelupa. Namun pada otak orang tua yang sudah mengalami penurunan asetilkolin secara alami, penambahan obat antikolinergik seperti amitriptilin bisa menjadi pemicu cepat penurunan fungsi kognitif yang parah. Gejalanya bisa muncul dalam bentuk kesulitan berbicara, kehilangan konsentrasi, atau perasaan bingung yang mendadak. Beberapa studi besar telah meneliti kaitan antara penggunaan antidepresan trisiklik dengan risiko demensia. Hasilnya konsisten. Penggunaan jangka panjang TCA meningkatkan risiko penurunan daya ingat dan perkembangan demensia, bahkan setelah dosis rendah. Salah satu penelitian yang dipublikasikan dalam BMJ menyebutkan bahwa penggunaan amitriptilin selama lebih dari 1 tahun dikaitkan dengan peningkatan risiko demensia sebesar 30%. Masalah lainnya adalah pengaruh obat ini terhadap kualitas tidur. Meskipun sering diresepkan untuk membantu tidur, amitriptilin justru mengganggu struktur tidur yang sehat, khususnya tidur dalam dan fase REM, 2 tahap penting dalam perbaikan sel-sel otak dan konsolidasi memori. Artinya, meskipun seseorang mungkin tertidur lebih cepat dengan bantuan obat ini, mereka justru bangun dengan otak yang tidak sepenuhnya segar, bahkan lebih kabur dari sebelumnya. Selain itu, efek sedatif yang kuat juga meningkatkan risiko jatuh dan cedera, terutama di malam hari. Ini bisa sangat berbahaya bagi orang tua yang sudah memiliki masalah mobilitas atau ketidakseimbangan. Dalam beberapa kasus, pusing yang disebabkan oleh amitriptilin menyebabkan lansia terjatuh yang berujung pada patah tulang atau rawat inap yang berkepanjangan. Namun, tidak semua harapan hilang. Ada beberapa alternatif yang lebih aman untuk mengatasi kondisi yang biasanya diobati dengan amitriptilin. Untuk nyeri saraf atau fibromialgia, pertimbangkan gabapentin atau duloxetin yang memiliki efek antikolinergik lebih ringan. Untuk migrain, terapi pencegahan seperti propranolol atau suplemen magnesium dapat menjadi pilihan. Untuk tidur, melatonin dosis rendah atau terapi perilaku kognitif untuk insomnia, CBTI, lebih aman dan lebih efektif dalam jangka panjang. Untuk depresi, antidepresan generasi baru seperti sertralin atau escitalopram umumnya lebih aman bagi lansia, meskipun tetap harus dipantau dengan ketat. Jika Anda atau orang tua Anda sedang mengonsumsi amitriptilin dan mulai merasakan gejala seperti pelupa yang memburuk, kebingungan, atau bicara yang terhambat, jangan langsung menganggapnya sebagai proses penuaan alami. Bisa jadi itu adalah efek langsung dari obat yang sedang dikonsumsi. Bicarakan dengan dokter tentang evaluasi ulang pengobatan. Penghentian amitriptilin, jika dilakukan secara bertahap dan terkontrol, telah terbukti dalam beberapa kasus dapat memperbaiki fungsi kognitif. Ini adalah langkah penting untuk menjaga kesehatan otak jangka panjang. Kita hidup di era di mana informasi adalah kekuatan. Mengetahui bahwa suatu obat yang dulunya dianggap aman ternyata membawa risiko terhadap ingatan dan kejernihan mental kita adalah langkah awal untuk perubahan. Jangan biarkan rutinitas minum obat menjadi penghalang bagi kejernihan pikiran Anda. Otak Anda layak untuk dilindungi. Setiap hari, setiap keputusan, termasuk keputusan tentang obat yang Anda pilih untuk dikonsumsi,
Beta blocker adalah salah satu kelompok obat yang paling sering diresepkan untuk mengatasi tekanan darah tinggi, gangguan irama jantung, dan kecemasan. Obat seperti metoprolol, atenolol, dan propranolol digunakan oleh jutaan lansia di seluruh dunia. Mereka dikenal karena kemampuannya memperlambat detak jantung dan mengurangi tekanan darah. Namun yang jarang diketahui adalah bagaimana pengaruh obat ini terhadap aliran darah ke otak dan akibatnya terhadap fungsi kognitif. Otak kita hanya sekitar 2% dari berat tubuh, tapi mengonsumsi lebih dari 20% suplai oksigen dan glukosa. Untuk menjalankan fungsinya secara optimal, otak membutuhkan aliran darah yang stabil dan memadai. Beta blocker bekerja dengan memperlambat denyut jantung dan mengurangi kerja jantung, yang dalam beberapa kasus dapat menyebabkan penurunan aliran darah ke otak, terutama saat istirahat atau tidur. Pada orang muda dan sehat, efek ini biasanya tidak terasa. Namun pada lansia, yang sirkulasi darahnya mungkin sudah melemah, atau pembuluh darahnya sudah kaku, pengurangan aliran darah ini bisa cukup untuk memicu kabut otak, kesulitan berpikir, atau bahkan mempercepat kerusakan pada hipokampus, bagian otak yang paling penting untuk memori. Studi menunjukkan bahwa penggunaan beta blocker pada lansia bisa dikaitkan dengan penurunan fungsi kognitif yang nyata, terutama jika dosisnya tinggi atau digunakan dalam jangka panjang. Efeknya semakin terlihat jika pasien juga mengalami tekanan darah yang terlalu rendah, terutama saat tidur malam, yang dapat mengurangi oksigenasi otak saat periode kritis perbaikan sel saraf. Yang membuat ini lebih kompleks adalah kenyataan bahwa beta blocker sering dijadikan sebagai terapi lini pertama untuk tekanan darah tinggi atau kecemasan pada lansia. Padahal, ada pilihan lain yang lebih bersahabat dengan otak. Misalnya, penghambat saluran kalsium seperti amlodipin atau penghambat ACE seperti lisinopril, cenderung tidak menyebabkan penurunan aliran darah ke otak dan memiliki profil kognitif yang lebih aman. Tentu saja, beta blocker tetap memiliki tempat penting dalam pengobatan, terutama untuk kondisi seperti gagal jantung atau gangguan irama jantung. Namun, jika Anda atau orang tua Anda mulai mengalami pelupa, kesulitan konsentrasi, atau merasa lamban secara mental sejak mulai menggunakan obat ini, ada baiknya untuk mengevaluasi kembali penggunaannya. Langkah-langkah yang bisa diambil termasuk memeriksa apakah dosis terlalu tinggi untuk usia dan kondisi fisik pasien, mengatur waktu minum obat, misalnya tidak sebelum tidur, jika itu menyebabkan tekanan darah terlalu rendah di malam hari, menanyakan pada dokter apakah obat dari kelas lain dapat memberikan efek jantung yang serupa tanpa memengaruhi fungsi otak. Jangan biarkan jantung yang dilindungi malah menjadi alasan otak Anda menderita. Komunikasikan setiap perubahan kognitif kepada tenaga medis. Karena kadang solusi sederhana seperti mengganti jenis obat bisa memberikan perbedaan besar dalam kejernihan berpikir dan kualitas hidup sehari-hari. Ibuprofen adalah obat pereda nyeri yang sangat umum digunakan. Anda bisa menemukannya di hampir setiap rumah, biasanya untuk meredakan sakit kepala, nyeri otot, nyeri sendi, atau demam. Di Indonesia, obat ini dijual bebas dan banyak digunakan oleh lansia untuk mengatasi nyeri kronis seperti artritis. Namun, semakin banyak penelitian menunjukkan bahwa penggunaan jangka panjang ibuprofen dan obat antiinflamasi non-steroid lainnya, NSAID, seperti naproxen dan diclofenac dapat membahayakan otak. Salah satu bahaya terbesar dari NSAID adalah kemampuannya mengganggu sawar darah otak. Sawar ini berfungsi sebagai pelindung utama otak terhadap zat beracun dan peradangan dari aliran darah. Ketika sawar darah otak melemah, zat-zat inflamasi dari tubuh bisa masuk ke jaringan otak dan menyebabkan peradangan kronis di pusat-pusat memori seperti hipokampus. Peradangan kronis ini sangat berbahaya. Dalam jangka panjang, ia menyebabkan stres oksidatif, merusak sel-sel otak, dan mempercepat proses neurodegeneratif
yang bisa berujung pada gangguan memori dan bahkan demensia. Otak yang terus-menerus dalam keadaan inflamasi sulit untuk meregenerasi sel-selnya dan proses belajar maupun mengingat menjadi terganggu. Sebuah studi tahun 2018 terhadap lebih dari 27.700 lansia menunjukkan bahwa mereka yang menggunakan NSAID secara rutin memiliki risiko lebih tinggi, 24% untuk mengalami penurunan fungsi kognitif. Studi lain dari University of Arizona menemukan bahwa pasien lansia dengan gangguan kognitif ringan yang menggunakan NSAID setiap hari berkembang menjadi demensia lebih cepat 30% dibandingkan mereka yang tidak menggunakan obat ini. Yang membuat masalah ini lebih rumit adalah kenyataan bahwa NSAID sering digunakan secara terus-menerus tanpa pengawasan medis. Banyak orang tua yang merasa aman karena obat ini bisa dibeli tanpa resep. Mereka menggunakannya setiap hari selama bertahun-tahun, tidak menyadari bahwa mereka perlahan-lahan sedang melemahkan otaknya sendiri. Namun, nyeri adalah kondisi nyata, dan kita tidak bisa hanya menyuruh pasien lansia untuk menahan sakit. Solusinya adalah mencari alternatif yang lebih aman. Untuk nyeri ringan hingga sedang, acetaminophen, paracetamol, bisa menjadi pilihan, meskipun tetap harus digunakan dengan hati-hati terhadap hati. Suplemen alami seperti omega-3, kunyit, dan magnesium telah menunjukkan efek antiinflamasi yang baik tanpa merusak otak. Fisioterapi, senam sendi ringan, terapi panas atau dingin juga sangat efektif dalam mengelola nyeri kronis. Latihan ringan seperti berjalan kaki atau yoga lansia membantu meredakan nyeri dan meningkatkan sirkulasi. Jika Anda saat ini menggunakan ibuprofen setiap hari, terutama jika Anda berusia di atas 60 tahun, pertimbangkan untuk mengevaluasi kembali. Apakah benar Anda masih membutuhkannya setiap hari? Apakah ada pilihan lain yang bisa membantu Anda tanpa risiko terhadap daya ingat? Otak adalah aset paling berharga dalam hidup kita. Dan kadang-kadang, solusi untuk nyeri tubuh bisa menjadi awal dari penderitaan mental yang jauh lebih besar. Pilihlah dengan bijak. Haloperidol, dikenal juga dengan nama merek Haldol, adalah obat antipsikotik yang awalnya dikembangkan untuk mengobati skizofrenia dan gangguan kejiwaan berat. Namun, dalam beberapa dekade terakhir, obat ini mulai digunakan di luar indikasi aslinya, terutama di rumah sakit dan panti jompo, untuk menangani agitasi, agresivitas, atau delirium pada pasien lansia. Di permukaan, obat ini tampak efektif untuk menenangkan pasien yang gelisah. Namun, dampaknya terhadap otak yang menua sangat mengkhawatirkan dan seringkali tidak bisa dibalikan. Haloperidol bekerja dengan memblokir reseptor dopamin di otak. Dopamin adalah neurotransmitter penting yang mengatur gerakan, motivasi, dan pemrosesan informasi. Ketika sinyal dopamin dihentikan, gejala agresivitas atau agitasi memang bisa mereda. Tapi sekaligus, kemampuan otak untuk berpikir jernih, beradaptasi, dan memperbaiki dirinya sendiri juga ikut terganggu. Hasilnya, otak menjadi lambat, bingung, dan dalam banyak kasus, rusak secara permanen. Dalam otak lansia yang sudah mengalami penurunan koneksi saraf alami, haloperidol bekerja seperti pemutus sirkuit. Ia bisa menyebabkan kebingungan mendalam, kehilangan kepribadian, dan penurunan kognitif yang menyerupai demensia dalam hitungan minggu. Bahkan setelah penggunaan jangka pendek, efeknya bisa sangat membekas. Badan Pengawas Obat dan Makanan Amerika Serikat, FDA, telah memberikan peringatan Black Box, peringatan tertinggi untuk haloperidol jika digunakan pada pasien lanjut usia dengan demensia. Alasannya, peningkatan risiko kematian, terutama akibat stroke, gagal jantung, atau efek sedasi berat. Meskipun demikian, obat ini masih sering digunakan secara off-label di fasilitas kesehatan yang kekurangan sumber daya atau waktu untuk pendekatan non-obat. Yang menyedihkan adalah bahwa banyak lansia yang diberi haloperidol karena dianggap sulit diatur, padahal sebenarnya mereka mungkin sedang kesakitan, dehidrasi,
atau mengalami infeksi ringan yang bisa diatasi tanpa obat keras. Karena obat ini bekerja cepat, ia sering menjadi pilihan utama, meskipun ada risiko serius terhadap nyawa dan fungsi otak pasien. Namun, ada jalan keluar. Sebelum memilih obat antipsikotik berat, penting untuk mencari tahu akar penyebab perilaku yang berubah. Apakah pasien sedang kesakitan? Apakah ia cemas karena lingkungan baru? Apakah ada infeksi saluran kemih yang sering tidak terdeteksi pada lansia? Pendekatan empati, perhatian personal, dan metode non-obat seperti terapi musik, sentuhan manusiawi, aktivitas terstruktur, suplemen magnesium seringkali dapat menenangkan pasien tanpa merusak fungsi otak mereka. Jika obat tetap dibutuhkan, pilihan seperti quetiapine dosis rendah bisa digunakan dengan lebih hati-hati, meskipun tetap membawa risiko. Intinya, kita harus memperlakukan gejala gelisah atau bingung pada lansia sebagai sinyal, bukan sebagai gangguan yang harus ditekan secara paksa. Jangan biarkan satu dosis obat yang tampak ringan menghilangkan siapa diri seseorang. Jika Anda memiliki orang tua atau anggota keluarga yang sedang mengonsumsi haloperidol, pastikan untuk menanyakan kepada tim medis, apakah ada pilihan lain yang lebih aman? Scopolamine adalah obat yang sering digunakan untuk mengatasi mabuk perjalanan, mual pasca operasi, atau muntah akibat pengobatan tertentu. Ia biasanya hadir dalam bentuk plester kecil yang ditempelkan di belakang telinga dan terlihat seperti solusi cepat dan tidak berbahaya. Namun bagi orang lanjut usia, terutama mereka yang sudah memiliki penurunan daya ingat, scopolamine bisa menjadi pemicu bencana kognitif yang sangat cepat. Obat ini termasuk dalam kelompok antikolinergik kuat. Seperti beberapa obat yang sudah kita bahas sebelumnya, scopolamine bekerja dengan memblokir asetilkolin, neurotransmitter penting yang terlibat dalam pembelajaran, perhatian, dan memori. Namun berbeda dari obat antikolinergik lain, scopolamine memiliki kemampuan sangat tinggi untuk menembus sawar darah otak dan memblokir asetilkolin secara menyeluruh. Efeknya terasa tidak hanya cepat, tapi juga seringkali mendalam dan berkepanjangan. Pada orang muda yang sehat, efek dari scopolamine bisa berupa kantuk atau sedikit bingung. Tapi pada lansia, efek tersebut bisa berubah menjadi disorientasi parah, halusinasi, kebingungan mendalam, dan bahkan delirium yang berlangsung selama berhari-hari. Bahkan, hanya satu dosis saja bisa memicu penurunan mental yang nyata. Sebuah studi yang diterbitkan dalam Journal of Alzheimer's Disease menunjukkan bahwa pasien lansia yang menerima scopolamine selama atau setelah operasi memiliki risiko 3,4 kali lipat lebih besar untuk mengalami penurunan kognitif pasca operasi dibandingkan mereka yang tidak mendapatkannya. Pemindaian otak dalam studi tersebut menunjukkan penyusutan nyata pada hipokampus hanya dalam waktu 6 minggu sejak paparan. Masalahnya tidak hanya terbatas di rumah sakit. Scopolamine juga digunakan secara luas untuk mengatasi mual saat perjalanan dan sering dianggap aman karena bentuknya hanya plester kecil. Tapi pada lansia, bahkan penggunaan plester ini bisa memicu penurunan fungsi otak yang serius. Dalam kasus perawatan paliatif atau rumah jompo, obat ini juga sering diberikan untuk mengendalikan mual atau gejala akhir hayat, meskipun risikonya terhadap kesadaran dan memori sangat besar. Sayangnya, banyak dari efek ini tidak langsung dihubungkan dengan obat. Ketika lansia tiba-tiba terlihat bingung atau mengalami halusinasi setelah operasi atau perjalanan jauh, banyak keluarga dan bahkan tenaga medis mengira itu adalah gejala demensia atau delirium pasca bedah yang alami. Padahal dalam banyak kasus, scopolamine adalah penyebab utama, dan efeknya bisa berlangsung jauh lebih lama dari yang disadari. Solusi yang lebih aman memang ada. Untuk mual, bisa dipertimbangkan penggunaan jahe kapsul, akupresur pada titik P6 di pergelangan tangan, atau obat anti-mual modern seperti ondansetron yang tidak membawa risiko terhadap memori atau kesadaran.
Jika skopolamine telah diberikan, penting untuk segera menghentikan penggunaannya dan memantau gejala. Dalam beberapa kasus, efek kognitif dapat mereda setelah beberapa hari, tapi pada individu yang rapuh atau sudah mengalami penurunan otak sebelumnya, kerusakannya bisa bertahan lama atau bahkan permanen. Jangan biarkan obat yang terlihat kecil merampas siapa diri seseorang. Jika Anda merawat lansia atau anggota keluarga yang akan menjalani operasi atau bepergian jauh, pastikan mereka tidak diberi skopolamin tanpa penilaian risiko kognitif yang matang. Karena pada usia lanjut, satu keputusan kecil bisa menentukan apakah seseorang tetap jernih atau hilang dalam kabut yang tak bisa diputar ulang. Sekarang Anda telah mengetahui 9 jenis obat yang umum digunakan, tetapi diam-diam bisa mempercepat penurunan fungsi otak, terutama pada orang lanjut usia. Mulai dari obat alergi seperti diphenhydramine, obat lambung seperti PPI, penenang seperti benzodiazepin, hingga antipsikotik kuat seperti haloperidol dan skopolamin. Semuanya telah terbukti melalui berbagai penelitian ilmiah bahwa mereka berisiko tinggi, menyebabkan gangguan memori, kebingungan, dan bahkan demensia permanen. Yang paling mengejutkan adalah banyak dari obat ini diberikan oleh tenaga medis tanpa penjelasan risiko kognitif atau dibeli secara bebas karena dianggap aman setelah bertahun-tahun digunakan masyarakat. Ini bukan kesalahan individu. Ini adalah hasil dari kurangnya informasi yang menyeluruh, baik dari sistem kesehatan maupun dari pemahaman kita sehari-hari tentang dampak jangka panjang obat. Tapi kabar baiknya adalah, sekarang Anda sudah tahu. Anda sudah memiliki pemahaman baru bahwa apa yang kita konsumsi setiap hari, meskipun tampak kecil dan tidak berbahaya, bisa menjadi faktor yang menentukan kejernihan pikiran kita di masa tua. Langkah pertama adalah kesadaran. Tinjau ulang semua obat yang Anda konsumsi atau yang dikonsumsi oleh orang tua Anda. Bacalah label, cari tahu bahan aktifnya, dan bicarakan dengan dokter tentang potensi efek samping jangka panjang, terutama bagi otak. Jangan pernah ragu untuk bertanya, apakah obat ini memiliki risiko terhadap memori saya? Langkah kedua adalah mencari alternatif. Banyak dari kondisi yang biasanya diobati dengan obat-obatan ini sebenarnya bisa ditangani dengan pendekatan yang lebih alami, lebih aman, dan lebih tahan lama. Tidur yang tak terganggu bisa diatasi dengan terapi perilaku kognitif. Nyeri bisa diredakan dengan fisioterapi atau senam ringan. Kecemasan bisa dikelola dengan meditasi, relaksasi, dan dukungan emosional. Langkah ketiga adalah berbagi. Mungkin Anda bukan satu-satunya dalam keluarga atau lingkungan Anda yang menggunakan obat-obatan ini. Bagikan informasi ini kepada teman, saudara, atau pengasuh lansia. Mungkin satu percakapan kecil bisa menyelamatkan ingatan seseorang dari kehancuran diam-diam yang selama ini tak disadari. Otak adalah pusat identitas kita. Ia menyimpan kenangan, membentuk kepribadian, dan menghubungkan kita dengan dunia di sekitar. Ketika otak mulai rusak, kita bukan hanya kehilangan memori, tapi juga kehilangan bagian dari diri kita sendiri. Maka lindungilah otak Anda seperti Anda melindungi apa yang paling berharga dalam hidup. Ingatlah, tidak ada kata terlambat untuk memulai perubahan. Bahkan jika Anda telah menggunakan salah satu dari obat ini selama bertahun-tahun, menghentikannya dengan aman dan tepat bisa memberikan perbedaan besar. Banyak pasien yang setelah menghentikan obat yang salah, merasakan kejernihan mental mereka kembali. Kabut mulai terangkat, fokus mulai membaik, dan untuk pertama kalinya dalam waktu lama, mereka merasa kembali menjadi diri sendiri. Akhirnya, kami ingin mendengar dari Anda. Apakah salah satu dari 9 obat ini ada dalam rutinitas Anda atau orang terdekat Anda?
Apakah Anda pernah mengalami perubahan mental yang mungkin kini Anda sadari berasal dari obat-obatan? Bagikan pengalaman Anda di kolom komentar. Cerita, Anda bisa menjadi titik terang bagi orang lain yang masih berada dalam kegelapan. Klik suka jika video ini membuka mata Anda. Berlangganan untuk konten kesehatan lainnya yang jujur dan berdasarkan fakta. Dan tolong, bagikan video ini kepada siapapun yang Anda cintai sebelum mereka kehilangan siapa diri mereka. Karena kadang, pil yang paling berbahaya bukanlah yang pahit, tetapi yang tidak pernah kita pertanyakan.